Dalam menjalani hidup, manusia itu seringkali menemukan berbagai tantangan-tantangan dan cobaan-cobaan. Apabila sudah di titik yang paling rendah, bisa jadi merasa gelisah, mudah emosi, hingga akhirnya tuh stres. Dalam Islam itu seorang umat muslim itu harus bisa menjaga emosi dan perilakunya. Kenapa sih? Sebab ketika ia mudah marah, itu akan mengeluarkan kata-kata kasar sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Itu tandanya hatinya, pikirannya sudah ditutupi dengan sifat-sifat keburukan pada manusia. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk menjunjung sifat-sifat seperti ramah, baik hati, tidak mudah marah, tidak sombong, sabar, ikhlas. Dari sifat-sifat itu kita akan lebih tenang dalam kita menjalani kehidupan. Caranya gimana? Cara agar hatinya tuh bisa tenang, cara agar pikirannya bisa tenang. Kita pelan-pelan ya. Selama hidup, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Ada kalanya seseorang bisa melakukan kesalahan besar yang membuat hati dan pikirannya itu menjadi tidak tenang. Cara kita untuk menenangkan hati dan pikiran yang bisa dikatakan ruwet tadi ya, itu kita mesti banyak membaca istighfar. Istighfar itu merupakan suatu cara agar hati kita dan pikiran kita menjadi lebih tenang, hatinya lebih tenang. Dengan mengucap membaca istighfar itu seperti astagfirullahaladzim, kalimat yang sesingkat itu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya itu tadi, menenangkan hati. Diberikan juga kemudahan-kemudahan dalam segala urusan urusan di dunia itu banyak sekali. Kalau kita hatinya sedang tidak tenang, kita harus sering rajin membaca istighfar agar kita selalu ingat sama Allah bahwa ini cobaan yang akan segera berlalu. Yakini aja, itu pasti bisa diselesaikan dan akan berlalu dengan sendirinya. Yang kedua, untuk menenangkan hati dan pikiran yang ruwet itu, kita mesti berdoa pastinya. Selain membaca istighfar, kita berdoa kepada Allah. Setiap kali melaksanakan sholat 5 waktu, kita memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kekuatan, kesabaran bila menghadapi suatu permasalahan. Yang ketiga, agar hatinya tenang, pikirannya tenang, tidak ruwet. Selain mendatangkan pahala membaca Quran. Selain mendatangkan pahala dan kebaikan, orang yang membaca Quran juga akan mendapatkan suatu ketenangan di dalam hatinya. Ketenangan itu dibutuhkan sekali untuk hatinya, bahkan pikirannya. Ketika pikiran dan hatinya sedang tenang, maka segala perbuatan bisa kita kontrol.
kita jalani dengan sadar. Agar hati dan pikiran bisa tenang, kita juga harus menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, ya, tidak terpuji. Karena kemaksiatan itu salah satu yang membuat hati kita menjadi tidak tenang. Kemudian juga pikiran menjadi merasa bersalah, ya. Maka kita usahakan untuk selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa untuk menghadapi segala ujian, cobaan, dan masalah. Hati manusia agar tenang dan pikiran juga tentram, kita juga usahakan untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah dan dijalankan sepertiga malam. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu pasti dia akan mendapatkan suatu kebaikan, bahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika selesai sholat tahajud, kita bermohon kepada Allah untuk memohon ampunan atas segala dosa-dosa selama kita perbuat di dunia. Selain itu juga kita mohon pertolongan kepada Allah agar selalu diberikan kesabaran ketika kita menghadapi suatu masalah di dunia. Kemudian biar tenang hatinya, ya selalu berbuat kebaikan. Cara menenangkan hati dan pikiran yang tadi, yang ruwet tadi, yang selalu tidak tenang, kita harus berusaha menenangkannya, yaitu dengan berbuat kebaikan. Sebab ketika melakukan suatu kebaikan kepada orang lain, ini ikut memberikan kebahagiaan di hati, sehingga pikiran dan hati ikut menjadi senang. Kalau hatinya senang, kan segala yang kita hadapi di dunia ini akan mudah sekali kita selesaikan. Maka ketenangan hati dan pikiran sangat dibutuhkan oleh kita dalam menjalani suatu ujian, permasalahan. Dalam ketenangan kita bisa dapat terus mengingat Allah, berpikir secara jernih, memutuskan secara bijaksana, yaitu ketika hatinya tenang, pikirannya tentram, dan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk menjadi manusia yang mempunyai jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, dan hatinya yang tenang. Dengan seperti itu, kita bisa menjadi tentram kehidupan ini. Kita diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga ketenangan yang kita dapat, kita lebih fokus, kita bisa lebih fokus kepada Allah, dan kita bisa lebih menjadi seseorang yang insan. Tetap semangat dan berusahalah. Dengan kita berusaha dan berdoa, pasti segala ketenangan akan kita dapatkan. Pikiran yang ruwet akan menjadi tentram kembali dengan situasi-situasi dan kondisi yang mana kita harus dapat memilihnya. Ketika kita mencoba untuk menenangkan pikiran, menenangkan ketentraman hati, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu, jika kita sedang marah, maka duduklah. Jika duduk
masih marah ya kemudian berwudu masih ada marahnya, maka sholatlah. Maka yang ketiga tadi adalah melakukan ibadah sholat. Kan tidak mungkin jika kita sholat kita masih marah-marah, itu sangat tidak mungkin. Maka ketentraman itu hadir ketika kita sudah mulai mendekati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala ibadahnya. Salah satunya tadi ibadah sholat.